Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABF Channel. Pagi ini kebetulan saya bawa motor konsumen, kata yang punya ini kasusnya. Jadi bila mana saat pas jalan nih, kira-kira lagi ngebut, lagi kenceng motornya, nah tiba-tiba dia langsung mati. Saya juga belum tahu kondisinya kayak gimana, apakah pada saat posisi dia motornya mati dia timbul DTC atau timbul kode kerusakan atau tidak. Untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat ya, sama-sama kita tes dulu motornya sambil jalan. Ini kebetulan saya menuju ke arah bengkel dari rumah. Sebenarnya dia dari pertengahan ya sebenarnya. Tadi pas dicoba dari rumah nyampe sini dia belum kerasa. Mudah-mudahan ini pas lagi anget nih motornya sudah dipakai, jadi penyakitnya dia langsung, yaitu ketahuan atau penyakitnya dia langsung mati ya. Supaya teman-teman nanti bisa lihat kondisinya dan nanti kita cek di bengkel apa penyebabnya motor ini pada saat jalan dia langsung mati. Oke ya, sekarang kita nyalain motornya, kita langsung berangkat menuju bengkel. Mudah-mudahan durasinya tidak kepanjangan, paling nanti kita skip yang tidak penting. Sekarang kita lihat aja, atau supaya teman-teman bisa tahu kondisi daripada motor ini. Oke, kita jalan. Mudah-mudahan motornya dia langsung mati. Kita lihat ada DTC-nya atau tidak. Stasiun kereta Maseng yang ke sana menuju ke arah Bogor, dan motornya belum ada tanda-tanda kalau motor ini mati atau DTC-nya. Lampu lihat dia tidak durasinya tidak kepanjangan, mohon maaf. Jadi kita lihat dulu apakah ini sesuai sama yang dikeluhkan oleh punya motor ini. Jadi pada saat dia ngebut posisi lagi kencang lah, jadi si motor ini dia langsung mati. Tapi kalau misalkan di starter dia langsung nyala kembali. Sejauh ini belum ada tanda-tanda, baik kita bawanya pelan, belum ada tanda-tanda. Kita baru sampai dia mati nih. Nah, ngepos tuh motornya dia langsung pelan. Nah udah dia maju lagi. Aduh, ngeri ya, bahaya. Tapi dia nggak langsung mati ya, jadi seperti kurang bahan bakar atau pengapian, seperti tidak ada, langsung ada lagi, kira-kira seperti itu. Saat ini belum ada lagi tanda-tanda motor ini mau mati. Kita baru mau sampai pasar Cikeretek.
sebentar lagi kita sampai bengkel. Nanti kita lihat ya penyebabnya apa yang membuat motor ini pada saat dipakai jalan seperti dia mau mati, atau yang disebut sama yang punya motor ini, jadi dia pada saat jalan mati beberapa kali. Jadi pas begitu di starter lagi, dihidupkan lagi, tapi seperti biasa normal. Nah, ini pasar Cikertek dalam sebelah kanan. Nah, dia mati tuh pada saat kita jalan, dia mati. Kita nyalain lagi, kita starter ya. Di starter dia normal lagi. Oke, nanti kita cek ya di bengkel. Mungkin saya videonya skip karena takut durasinya kepanjangan. Mungkin sampai di sini tahu ya teman-teman kondisi daripada motor ini. Jadi pada saat kita enak-enak lagi jalan, dia langsung mati. Yang pertama tadi belum mati karena kan kita gasnya nggak dilepas. Yang barusan kita lepas gasnya, dan tadi pun pada saat mau kita tarik gasnya dia tidak mau, si gasnya langsung kosong. Oke, nanti kita cek di bengkel untuk lebih lanjutnya apa penyebabnya yang membuat motor ini jadi dia mau mati pada saat ini. Oke, untuk motornya sudah kita buka ya, untuk jok sama tutup akinya. Kita lihat dulu tegangan atau tekanan full pumpnya. Pastikan dia harus ada di 40 PSI. Sekarang kita kunci kontak. Nah, ini sudah nyampe 40. Kita ponis atau kita pastikan untuk tekanan full pumpnya normal, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat DTC nya atau history atau kode kerusakannya ya. Kita buka dulu untuk songket DLC nya dan siapkan songket DLC, atau kalau tidak punya songket DLC seperti biasa pakai kabel saja, kabel yang hijau sama yang coklat ya. Sekarang kita matikan dulu ya kunci kontaknya. Nah, sekarang kita masukin, kita lihat DTC nya. Nah. Oke, sekarang kita kunci kontak. 1, 2, 3, 4, 5 lambat, 2 cepat. Berarti 52 kedipan, yaitu sensor CKP. Nah, sekarang kita reset dulu untuk yaitu mohon maaf, barusan kita matikan, sekarang kita nyalain lagi. Nah, untuk cara meresetnya ini dalam posisi dalam keadaan kunci kontak on ya. Sekarang kita cabut. Hitung sampai 3 detik. 1, 2, 3, lalu kita pasang kembali. Mohon maaf. Saya sambil pegang kamera. Nah, oke, ini sudah dipasang kembali. Nah, ini menandakan bahwa tanda presetan kita berhasil. Sekarang kita nyalain lagi. Oh, dia masih menyimpan ya. Berarti tadi kayaknya terlalu, yaitu kelamaan, dikarenakan saya sambil megang kamera. Sekarang kita reset lagi. Nah, kameranya saya taruh. Oke, kita reset lagi ya. 1, 2, 3, kita pasang kembali. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk mengedit gini, ini adalah tanda yaitu kita berhasil untuk meresetnya. Sekarang kita matikan kembali. Nah, sekarang kita masukkan mode 1. Nah, untuk cara memasukkan mode 1, ini tuas gasnya ditarik sampai mentok, lalu kita kunci kontak. Nah, hitung sampai 3 kali kedipan, lalu tuas gasnya lalu dilepas. Nah, oke.
Ini sudah dilepas, perhatikan nanti kedipnya sekali berarti itu tandanya masuk mode 1. Nah, oke, sekarang kita sudah berhasil untuk memasukkan mode 1. Sekarang kita matikan, lalu kita cabut untuk songket DLC-nya. Sekarang kita nyalain. Nah, ini motor sudah hidup, maksudnya motornya sudah hidup, tekanan full pump normal, tidak ada masalah. Sekarang kita motornya kita tes dengan jarak beberapa kilo, apakah masih mati di pertengahan atau tidak, seperti dari awal kita videokan waktu berangkat menuju rumah ke bengkel. Oke ya, sekarang kita pasangin dulu untuk joknya, nanti kita lihat gimana hasilnya, apakah memang masih mati atau sudah tidak. Oke, untuk kondisi motor ini ternyata masih mati. Setelah tadi kita cek, maksudnya dites lagi, ternyata masih mati. Dan kita cek juga untuk tadi kan pas pertama dilihat dari DTC nya ya, atau kode kerusakannya atau histori, dia ada kedipan 52. Kita sempat buka juga, atau bisa dilihat, bisa perhatikan untuk kabel CKP nya. Nah, ini kita buka satu-satu, kita buka dulu solasinya, dan kita sudah buka juga untuk TB nya sekalian di servis kata yang punya. Memang ini ada gesekan untuk kabel CKP nya, cuman kalau kelihatannya sih belum terlalu parah ya, maksudnya belum terlalu kena kabel rambutnya, dan masih bagian luarnya atau disebut kulitnya. Oke guys, sebentar kita lihat dulu. Nah, ini adalah kabel yang warna putih garis hitam, kabel hole ya, atau kabel starter. Kita cabut satu-satu, takutnya ada yang putus. Untuk kabel yang putih aman, dan untuk kabel yaitu biru garis putih ya, biru garis putih apa garis kuning ya, sebentar saya lupa. Garis putih ini adalah kabel, garis kuning ya, garis kuning ini adalah kabel pulsar atau yang disebut kabel timing pengapian ya. Kita cabut. Oke, untuk kabelnya ini aman, tidak keropos atau tidak putus, dan ini cuma kekupas saja. Bisa diperhatikan, sebentar saya perdekat kameranya. Nah, ini kabel warna biru garis kuning ini sudah kekupas ya. Nah, dari ujung yang masuk ke songket ini nih, dia kekupas sama yang di sini. Lalu kabel putihnya juga dia kekupas. Takutnya dia ngeground ya, kena rengkes atau kena dinding ini nih mesin. Sekarang kita solasi dulu, dan kita bersihkan dulu ya untuk TB nya. Kita bersihkan dulu dari ruang ICP, TPS atau dalamannya ya. Begitupun, nah ini bisa dilihat sudah hitam. Oke, sekarang kita kabelnya kita bungkus dulu, lalu TB nya kita servis. Nanti lihat gimana hasilnya, apakah masih mati-matian atau sudah tidak mati-matian, intinya bagus seperti itu. Oke ya, nanti kita lanjut setelah kita ininya solasi, lalu TB nya kita servis. Jadi kalau misalkan tadi dari awal kita lihat DTC nya atau historinya, menyimpan 52 kedipan atau menyimpan histori, jadi
ini misalkan ngegesek nih kena dinding rengkes atau kena mesin, jadi dia ngeground ya, timbullah nanti kedipan. Jadi anggapan ECU ini seperti biasa, jadi anggapan ECU ini jadi rusak CKP-nya, padahal cuma kabelnya dia yang ngeground. Yang mudah-mudahan setelah kita melakukan solasi dan diservis TB-nya, ini motor tidak mati-matian lagi ya. Oke ya, nanti kita lanjut setelah kita servis dan solasi, nanti lihat gimana hasilnya. Oke, nih untuk TB-nya dan songket daripada kabel yang kekupas tadi, kulitnya kita sudah solasi dan TB-nya sudah kita bersihkan. Kita lihat gimana hasilnya. Kalau misalkan masih mati, berarti ada dari yang lain. Dan kita nanti cek juga ya untuk sinyal massa, dan maksudnya sinyal massa injektor atau sinyal massa yaitu coil. Kalau misalkan ada, bagus, kemungkinan ada yang lain. Nanti kita cek juga untuk yaitu tekanan full pumpnya. Kalau misalkan tadi ya udah dicek ya, untuk tekanan full pumpnya dia standar 40 PSI, hampir 40, nyampe 39. Tapi kita tidak tahu ya kalau misalkan di posisi pada saat jalan. Ini kan posisinya kan dia matinya pada saat jalan. Nanti kita cek ya, sambil kita pasang juga untuk alat tekanan full pumpnya, untuk mengecek daripada bagus apa tidaknya. Soalnya motornya masih mati ya. Kita tunggu dulu ini masih mati apa tidak. Kalau misalkan masih mati, kita cek dulu untuk sinyal massa untuk injektor dan sinyal massa untuk coilnya. Begitupun arus 12 voltnya atau yang disebut outputnya kontak. Ini motornya belum mati, masih hidup, masih stasioner ya. Saya siapkan lampu ritingnya, kita tes nanti sinyal massanya masih bagus apa tidak. Kalau misalkan bagus, baik itu sinyal massa injektor atau sinyal massa coil, nanti kita terakhir kita cek untuk yaitu tekanan full pumpnya pada saat posisi motor ini lagi jalan ya. Jadi ngeceknya jangan pada saat posisi kayak gini nih, misalkan kunci kontak, tekanan full pumpnya dia langsung naik nih 40 PSI. Nah, kita tes pada saat motor ini lagi jalan ya, sambil kita pasang juga alat tekanan full pumpnya. Kita lihat nanti apakah masih mati atau masih ada dari yang lain. Nah, saya sudah siapkan lampu riting. Kalau misalkan mati, kita tes langsung sinyal massanya. Soalnya dari coil dia bagus ya untuk pengapian, dia tidak ada masalah, normal seperti pada motor umumnya. Ini motor mati lagi pada saat kita gas full. Ini posisinya dia nggak berebet, tapi ngok, seperti kekurangan bahan bakar. Untuk lebih lanjutnya, kita cek dulu untuk memastikan sinyal massa, baik itu sinyal massa coil atau sinyal massa injektor. Kita cek dulu ya, kunci kontak posisi on. Nah, untuk kita cek dulu untuk tegangan arus 12 voltnya, seperti biasa ini ke negatif. Kita cabut dulu untuk pengecekan sinyal massa atau arus 12 voltnya untuk injektor. Tapi kita sudah vonis ya, ini kekurangan bahan bakar. Soalnya dia ngok. Kalau misalkan kekurangan bahan bakar dia ngok. Kalau misalkan kekurangan pengapian dia berbet. Nah, sekarang untuk arus 12 voltnya, dia warna kabelnya adalah hitam garis putih. Nah, ini dia standby ada ya. Kita kunci kontak open. Nah, dia mati. Nah, dia nyala lagi. Ini adalah arus 12 volt. Nah, sekarang kita cek sinyal massanya kiriman dari ECU. Untuk cara mengeceknya ini kasih ke positif. Soalnya kan dia massa. Jadi ini kasih ke positif aki ya. Nah, oke, ini sudah menempel. Sekarang kita tempel untuk keping garis biru. Ini kalau misalkan dia ada, dia nyalanya dia nggak terang, seperti ada bara apinya. Nah, ini sambil di starter ya. Perhatikan lampunya. Nah, untuk sinyal massa dia ada, tidak ada masalah.
Ini untuk teman-teman nih, apabila dapat kasus seperti ini, kalau misalkan pengapian atau motor sering mogok, jadi bisa dicek dulu. Tapi kita pastikan untuk motor ini, untuk yang saya tangani ini adalah kekurangan bahan bakar. Sekarang kita ganti posisi untuk pengecekan, yaitu sinyal ke koilnya ya, sinyal massa untuk koil. Oke, ini posisi koilnya sebelah sini. Seperti biasa kita tes dulu untuk arus 12 voltnya. Ini posisi kunci kontak sudah on ya. Cari kabel hitam garis putih. Nah ini dia ada. Kita kunci kontak open. Nah ini mati ya. Berarti untuk arus 12 voltnya dia ada, bagus. Sekarang kita tes untuk yaitu sinyal massa. Kabelnya warna kuning garis biru. Ya, kabelnya kuning garis biru. Kita tempelin. Kita lihat ada bara apinya apa tidak. Kunci kontak on sambil di starter. Sebentar, belum nempel. Oh ya, mohon maaf, ini kita belum pindahin ke positif. Oke, sudah nempel. Perhatikan. Nah, untuk bara apinya dia ada ya. Kita ponis untuk sinyal massanya ada. Dikarenakan tadi pas kita cek ya, untuk pengapiannya ada, tidak ada masalah. Sekarang kita yang terakhir nih, kita cek untuk yaitu tekanan pulpamnya sambil kita tes bawah jalan ya. Oke, untuk tekanan pulpamnya sudah kita pasang ya. Nanti teman-teman nanti bisa perhatikan untuk tekanan pulpamnya sambil kita keliling sambil jalan. Oke, kita nyalain motornya. Nah, dia barusan 40 PSI normal, tapi nggak tahu nih pada saat di posisi lagi jalan motornya ya. Oke, kita sambil jalan ya. Bisa diperhatikan, dia mati. Nah, bisa diperhatikan ya, dia langsung mati. Tiba-tiba untuk tekanan pulpamnya dia langsung turun. Berarti kita ponis maksudnya pada bagian yaitu pulpamnya dia bermasalah, entah itu rotak ataupun saringan pulpamnya. Oke, tanpa lama-lama karena takut durasinya kepanjangan, kita langsung buka aja yaitu untuk bagian daripada pulpamnya. Oke, sekali lagi nih sebelum kita buka pulpamnya, kita pastikan kembali biar teman-teman bisa melihat kondisi daripada motor ini atau kasusnya. Kita gas ya, ini posisi standar 2. Nah, bisa dilihat sekarang kita gas. Nah, bisa diperhatikan ya, dia angkanya langsung posisi ke 0 dan motornya pun langsung mati. Oke, kita langsung ponis bahwa pulpamnya bermasalah. Langsung aja kita buka tanpa lama-lama ya. Oke, untuk rotaknya sudah kita melakukan pergantian dan hasilnya alhamdulillah kita sudah muter-muter. Dan ini pun kita arah pulang ya ke rumah dari bengkel. Nyampe sekarang belum mati-mati. Pada saat waktu kemarin dia sempat mati, nyampe bengkel tuh 4 kali. Dan ini setelah melakukan pergantian rotak alhamdulillah. Dan mohon maaf kepada teman-teman, waktu pemasangan rotak kita tidak videokan dikarenakan takut durasinya kepanjangan, yang ke satu, dan yang kedua bengkelnya pun lagi rame. Mohon maaf sekali lagi. Dan intinya rotak yang lama dia sudah tidak kuat yaitu mengelola atau bekerja lagi dikarenakan error ya. Kalau misalkan lagi pada saat panas rotaknya
Jadi dia sudah tidak bisa lagi mengelola atau bekerja lagi. Jadi timbullah error, langsung si motor ini mati mendadak. Dan alhamdulillah sekarang motornya ini sudah yaitu bagus kembali, tidak mati-matian lagi seperti awal kita videokan. Kita kunci kontak on. Nah, kita nyalakan kembali, kita sambil jalan. Dan sekali lagi mohon maaf untuk pergantian rotak kita tidak videokan. Sekali lagi mohon maaf. Intinya rotaknya bermasalah ya. Jadi penyakitnya cuma di rotak, dan saringan full pumpnya pun kita ganti. Dan apabila ada kata-kata atau cara penyampaian dari awal kita videokan ataupun ada yang kurang sopan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Intinya saya mau berbagi pengalaman tentang yang saya tangani ini motor. Oke, saya tutup. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.